Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Pak Lutfi. Kita akan membahas tentang menyelesaikan soal Pitagoras. Ya, baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama menyimak nih tentang materi ya Pitagoras. Nah, kita awali dulu dengan definisi ya. Definisi yang pertama yaitu teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi Pitagoras itu ya digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus Pitagoras itu yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, kalian pasti sudah paham. Oke. Lalu ada juga cara menyelesaikan Pitagoras itu dengan menggunakan triple Pitagoras. Ya, di sini cara atau kenapa dia disebut triple Pitagoras gitu ya. Jadi ada bilangan-bilangan yang ketika dimasukkan ke dalam rumus Pitagoras, maka dia hasilnya membuat pernyataan yang benar. Contohnya nih, 3, 4, dan 5. Kalau kita masukkan ke rumus Pitagoras, ya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, itu benar nggak sama dengan 5 kuadrat? Kita cek. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, jika kita jumlahkan hasilnya benar, ternyata 25. 25 itu adalah 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bilangan triple Pitagoras. Ketika dimasukkan ke dalam rumus Pitagoras, maka dia membuat pernyataan yang benar, gitu ya. Nah, itu sebelahnya ada pernyataan yang salah, berarti dia bukan triple Pitagoras. Kemudian juga di Pitagoras itu ada perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini digunakan apabila kalau tadi kan Pitagoras itu mencari salah satu sisi segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya ada dua sisi yang tidak diketahui, nah kita bisa menggunakan perbandingan sisi segitiga siku-siku, gitu ya. Oke, di sini ada sudut yang istimewa untuk mencarinya. Ya, di sini ada sudut 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Nah, baik, sekarang kita akan mulai ke soal yang pertama ya. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama di sini yang diketahui sisi tingginya ya, sisi tingginya, sisi alasnya sudah diketahui 16, yang ditanya adalah sisi tingginya, yang diketahui sisi alasnya 16, sisi miringnya 20 cm. Nah, kita mencari nilai X-nya yaitu sisi tingginya. Nah, kita tahu rumusnya Pitagoras adalah ya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu adalah sebagai sisi miringnya, kalau A itu adalah bagian alasnya, dan B itu adalah sisi tingginya. Gitu ya. Berarti kita masukin sekarang. Oh, berarti C-nya 20. 20 kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat ini nanti kita ganti jadi X. Gitu ya. Baik. 20 kuadrat itu adalah 400, sedangkan 16 kuadrat adalah 256. Maka B-nya kita ganti X ya, ditambah X kuadrat. Gitu ya. Nah, maka untuk mencari X kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. Nah, kalau kita kurangkan X kuadratnya menjadi ya 144. Maka X-nya adalah akar dari 144 sama dengan 12. Nah, dapat X-nya 12. Tapi kita bisa juga menggunakan triple Pitagoras ya, dengan cara seperti ini, lihat. Kita punya dua angka 16 dan 20, satu lagi yaitu X-nya. Nah, X-nya ini yang mau kita cari. Nah, dari 16 dan 20 ini ternyata dia bisa dibagi dengan 4. Kalau kita bagi 4, 16 dibagi 4, ya, itu adalah 4.
20 dibagi 4 itu adalah 5. Nah, sekarang kita ingin mencari pasangannya. Berarti kita harus tahu dulu nih, ya, minimal 5 lah triple Pitagoras yang harus kita hafal. Contohnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Nah, sekarang kita lihat sini. Tadi kita dapat hasilnya 4 dan 5. Nah, sekarang kita lihat di sini 4 dan 5 ada nggak? Oh, ternyata ada. Siapa pasangannya? Pasangannya adalah 3. Berarti kita isi 3 di sini X-nya. Karena tadi dibagi, maka untuk mencari X-nya tinggal kita balik, kita kali. Nah, berarti X-nya sama dengan 12. Lihat, sama kan? Dapat jawabannya. Gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan rumus Pitagoras, bisa juga menggunakan triple Pitagoras. Untuk soal selanjutnya, sama caranya, berarti sekarang yang ditanya adalah sisi miringnya. Ya, langsung saja, kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, berarti X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Langsung ya. Berarti X kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Maka X kuadrat sama dengan 225. Nah, X-nya adalah akar dari 225 sama dengan 15. Sekali lagi, kalau kita menggunakan triple Pitagoras, maka 9, 12 dengan X. Gitu ya. Nah, ternyata 9 dengan 12 ini bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3, hasilnya 3, dibagi 3, 4. Nah, maka kalau kita lihat tadi angka triple Pitagoras itu berarti dia pasangannya 5. Nah, tinggal kita kalikan ya. Berarti nilai X-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Lihat, sama ya hasilnya ya. Oke. Tapi tetap kalian harus ingat triple Pitagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Ini yang harus diingat. Nah, ini selanjutnya ada soal, wah bentuknya kayak gini nih, gimana ya? Oke, saya langsung mau pakai cara triple Pitagoras. Kita lihat ya, 6, 7,5, dan X. Waduh, ini bisa dibagi berapa ya? Kalau kalian bingung, bisa aja begini. Ini semuanya kita kalikan aja dengan 10 supaya nggak ada komanya. Kalau dikali 10 jadi 60, dikali 10 jadi 75, dikali 10 berarti ini karena kita ingin mencari X-nya kita nggak usah kaliin ya, berarti tetap X dulu gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang 60 dengan 75. Aduh, kira-kira bisa dibagi berapa ya? Kalau kalian bingung, oke, nggak apa-apa. Kita bagi 5 dulu aja, boleh. Ya, kita bagi 5. Kalau kita bagi 5, dia menjadi 12. Ya, 75 kita bagi 5 menjadi 15. Ini berarti tetap masih X. Ternyata 12 dengan 15 ini masih bisa dibagi lagi. Kita bagi dengan 3. Nah, ini hasilnya menjadi 4, ini jadi 5. Oh, ternyata 4 dengan 5 itu pasangannya 3. Nah, kalau dibagi berarti kita harus kali kan? Nah, ini dikali. Kemudian dibagi lagi berarti ini harus dikali lagi. Kemudian ada dikali. Kalau dikali berarti kita harus bagi. Nah, gitu ya. Berarti nyari X-nya adalah 3 dari bawah, dikali 3, dikali 5, dibagi 10. Nah, sekarang kita cari ya. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 3, 9, kali 5, 45, dibagi 10. Berarti jawabannya 4,5. Nah, begitu. Mudah ya, insya Allah. Nah, ini selanjutnya ada soal penerapan Pitagoras juga. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang AB. Nah, panjang AB yang ditanya ya. Baik, langkah pertama itu kita cari dulu panjang AD, panjang DA atau AD ya. Caranya kita situ sudah punya segitiga siku-siku ya, di sini D, di sini A,
kemudian di sini C, yang sudah diketahui, di sini panjangnya 120, di sini panjangnya 130. Nah, sekarang DA-nya bisa kita cari. Nah, untuk mencari DA kita bisa pakai triple Pythagoras lagi aja ya. 120, 130, kemudian DA. Nah, ternyata ini bisa kita bagi dengan 10. Nah, kalau kita bagi 10 menjadi 12, 13. Pasangannya kalau 12, 13 adalah 5. Nah, berarti tinggal kita kali dengan 10. Berarti panjang DA adalah 50. Gitu ya, 50. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita mau mencari panjang panjang DB. Sekarang panjang DB. Berarti kita ambil segitiganya ya. Maaf, segitiganya agak kurang rapih gitu ya. Bentar. Saya rapiin dulu. Nah, ini D, ini B, di sini C. Panjang DB ya. Nah, panjang DB kita belum tahu. Maka di sini ada 120, di sini ada 150. Nah, kayak gitu ya. Ada 150. Caranya sama lagi, kita pakai triple Pythagoras. 120, 150 DB. Nah, ini kalau kita bagi 10 dulu bisa. Kita bagi 10 jadi 12, ini jadi 15. Nah, tapi 12, 15 nggak ada di triple Pythagoras kan? Berarti ini masih tetap DB. Ternyata 12 dengan 15 masih bisa kita bagi 3. Kalau kita bagi 3, dia jadi 4, dibagi 3 jadi 5, pasangannya adalah 3. Nah, baru kita tinggal kalikan. Ini dikali, yang atas juga dikali. Berarti panjang DB adalah 3 kali 3 kali 10. Maka panjang DB ya, panjang DB sama dengan 90. Gitu ya. Nah, untuk mencari panjang AB ya, panjang AB itu adalah panjang DB dikurang panjang DA. Nah, gitu ya. Berarti panjang AB sama dengan DB-nya 90 dikurang DA-nya 50. Berarti panjang AB sama dengan 40 meter. Gitu ya. Oke. Ini harus melihatnya dengan teliti gitu ya untuk mendapatkan panjang AB. Selanjutnya ini ada juga penerapan Pythagorasnya pada bangun apa ya? Ini bangun trapesium ya. Oke, kita punya tinggi trapesiumnya 8 desimeter, kemudian sisi atas dan sisi alasnya sudah diketahui, yang atas 12, yang bawah 18. Yang ditanya kelilingnya, berarti kan kita harus nyari sisi yang miringnya dulu nih ya, supaya kita bisa menghitung kelilingnya ya. Oke, baik, saya ilustrasikan lagi, saya gambarkan lagi ya. Nah, di sini sudah diketahui tingginya 8, sisi atasnya 12, sisi bawahnya 18. Nah, untuk mendapatkan sisi miringnya, maka ini kita bisa ambil garis bantu. Maaf, kita ambil garis bantu. Nah, ini kan panjang ini sama dengan ini 8, gitu ya. Kalau dari sini sampai sini, ya dari sini sampai sini 18, dari sini sampai sini 12, berarti ini tinggal sisanya nih. Ya, yang ini kan juga 12 juga berarti kan. Nah, ini 12 berarti ini sisanya. Jadi tinggal 18 dikurang 12, berarti dia 6. Oh, sisi miringnya bisa kita cari. Dengan apa? Dengan menggunakan Pythagoras. 6, ini anggap aja X gitu ya. 6, 8 dengan X. Gitu. Ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Berarti pasangannya adalah 5. Jadi tinggal kita kalikan. Berarti panjang X-nya adalah 10. Oh, berarti sisi miringnya adalah 10. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa mencari kelilingnya. Kelilingnya ya tinggal kita jumlahin. Berarti 18 ditambah sisi miringnya 10, ditambah atasnya 12, ditambah sisi tingginya 8. Ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 18 tambah 10, 28. 28 ditambah 12 jadi 40. 40 ditambah 8 jadi 48.
desimeter. Nah, ini dia jawabannya seperti itu ya. Sekarang selanjutnya ada luas dari jajar genjang. Masih ingat luas jajar genjang? Ya, luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Oh, kita udah punya nih alasnya. Alasnya panjangnya berapa ya? 15? Bukan. Alasnya panjangnya 20 karena yang atas panjang DC sama kan dengan panjang AB. Berarti alasnya adalah 20. Ya. Nah, tingginya yang belum kita ketahui, maka tingginya harus kita cari dulu ya. Nah, sekarang saya gambarkan lagi kayak tadi ya. Gini, ini panjangnya 20, berarti dari sini sampai sini sama dong 20 juga kan? Gitu ya. Nah, sekarang ada tingginya nih. Di sini 13, di sini ada 15. Nah, kalau di sini 15, di sini 20, berarti sisanya 5. Nah, ya, berarti tingginya harus kita cari dulu. Ah, ternyata di triple Pitagoras ada 13, ada 5, ada tinggi. Nah, ini udah triple Pitagoras nih. 13 sama 5, pasangannya adalah 12. Oh, berarti tingginya 12. Nah, yang ditanya tadi luas. Luas adalah alas dikali tinggi. Berarti 20 dikali 12. Berarti sama dengan 20 dikali 12. Ya, kalau kita kalikan menjadi 240 cm persegi. Nah, gitu ya caranya. Insya Allah mudah. Selanjutnya, nah ini ada penerapan Pitagoras di bangun ruang, ya. Nah, di sini ada balok, ya, diminta tentukan nilai x, ya, nilai x, nilai x panjang x ini adalah diagonal ruang dari balok, ya, diagonal ruang dari balok. Nah, untuk mendapatkan nilai x, ya, kita harus membuat dulu sebuah segitiga siku-siku. Kan kita mau pakai Pitagoras gitu ya. Nah, sekarang kalau saya ilustrasikan lagi, saya gambar lagi ya. Maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Karena apa namanya? Pakai paint tab kadang-kadang suka miring nih gambarnya. Nah, gini ya. Nah, di sini panjangnya 8, di sini panjangnya 6, di sini panjangnya 24. Nah, X-nya tuh di sini nih. Set gitu ya. Ini X-nya. Nah, untuk mendapatkan segitiga siku-siku kita harus tarik garis ini nih. Set gitu ya. Nah, maka siku-siku di sini nih dia. Tuh, ya. Tapi panjang ini kan belum ketahuan nih. Nah, bisa kita cari dari sisi alasnya. Sisi alasnya itu kita udah punya kan? Ya, nah sisi alasnya kan yang ini nih. Ya, anggap aja misalnya kita kasih huruf ya. Ini A, B, C, D, kemudian ini E, F, G, H, maka yang bawah itu adalah A, B, C, D. Gitu ya. Nah, panjang AB-nya kita udah punya 8. Panjang BC-nya 6. Berarti tinggal kita mencari panjang AC. Cara mencari panjang AC-nya pakai triple Pitagoras. Berarti 8, 6, AC. Kita bagi dengan 2, berarti dia 4. Ini 3, pasangannya adalah 5. Maka AC-nya tinggal kita kali. AC sama dengan 10. Kalau kita sudah dapat AC-nya 10, nah maka kita punya segitiga tuh. Kita keluarin segitiganya. Ya. Kita keluarin segitiganya. Nah, di sini A, di sini C, di sini E, gitu ya. Nah, yang dicarinya adalah X-nya, gitu kan, panjang CE. AC-nya kita udah dapat 10. AE-nya kita punya 24, gitu ya. Maka kita gunakan lagi triple Pitagoras. 24, 10, X. Kalau kita bagi 2, dia menjadi 12, di sini 5, oh ternyata pasangannya 13. Tinggal kita kalikan, maka panjang X adalah 13 dikali 2 sama dengan 26. Gitu ya. Selanjutnya ada, ini dia, ada dua sisi segitiga yang tadi saya bilang, yang tidak diketahui berarti kita menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan dengan sudut istimewa. Di situ sudah dituliskan, sudutnya ada 30 derajat dan 60 derajat, berarti siku-sikunya adalah 90. Gitu ya. Nah, berarti kita harus
tahu dulu yang pertama ya angka perbandingannya. Kalau di depan sudut 30 derajat, angka perbandingannya adalah 1 ya. Kalau di depan sudut 60 derajat, angka perbandingannya adalah akar 3. Kalau di depan 90 derajat, angka perbandingannya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. Ya, 10. Nah, 10 ini dia ada di depan sudut siku-siku. Nah, berarti kita taruh di 90 derajat 10-nya. Nih. Kemudian X. X itu adanya di mana ya? Oh, ternyata X itu adanya di depan sudut 30 derajat. Berarti di sini kita taruh X. Y ada di depan sudut 60 derajat. Di sini kita taruh Y. Nah, yang namanya perbandingan berarti pakai per dong atau dibagi gitu kan. Nah, itu kita kasih per. Nah, namanya juga perbandingan gitu ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita akan bandingkan X dengan yang 10 gitu ya. Karena 10 ini udah ada angkanya 2. Sedangkan X kita belum punya angkanya karena X yang mau dicari gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan X dengan 10 bandinginnya. Berarti 1 per X sama dengan 2 per 10. Maka kalau sudah seperti ini kita tinggal kalikan silang. Jadi 2X sama dengan 10 kali 1, 10. 2X artinya 2 dikali X. Maka X-nya sama dengan 10 dibagi 2. X-nya dapat 5. Gitu ya. Oke. Atau bisa saja langsung. Misalnya kalau 2 dia 10. Kalau 1 berarti tinggal dibagi 2 dong. Gitu kan. Nah, jadi 5. Sekarang untuk mencari Y-nya, nah kita akan pasangkan Y-nya dengan 10. Nah, berarti akar 3 per Y sama dengan 2 per 10. Gitu ya, 2 per 10. Nah, sekarang kita kalikan silang lagi, sama seperti tadi. Berarti 2Y sama dengan ya 10 akar 3. Karena 10 kali akar 3 tinggal disambung aja. Berarti Y-nya sama dengan 10 akar 3 dibagi 2. Nah, 10 bisa kita bagi 2, maka Y-nya sama dengan 5 akar 3. Gitu. Oke ya, mudah ya. Selanjutnya ada soal lagi. Nah, sekarang 10-nya kita taruh di sisi tinggi, gitu ya. 10-nya kita taruh di sisi tinggi. Sama seperti tadi, ya. Kalau 30 derajat angka perbandingannya 1, kalau 60 derajat angka perbandingannya akar 3, kalau 90 derajat angka perbandingannya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat 10 itu ada di depan 30. Ini ya, tuh. Ada di depan 30, berarti kita taruh di sini 10. X-nya ada di depannya sudut 90 derajat. Ya, Y-nya ada di depan 60 derajat. Nah, ini jangan sampai salah menempatkannya ya. Nah, ini kita kasih per. Karena kita mau nyari X-nya dulu, berarti ini ya pasangannya. Oke. 1 per 10 sama dengan 2 per X. Tinggal kita kalikan silang. Jadi 1 kali X jadi X sama dengan 2 kali 10, 20. Oke, X-nya langsung udah dapat 20. Itu ya. Kemudian 10 dengan Y. Berarti 1 per 10 sama dengan akar 3 per Y. Maka Y-nya tinggal kita kalikan silang, sama seperti tadi. Y sama dengan 10 kali akar 3, jadi 10 akar 3. Selesai. Mudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 10-nya kita taruh di sisi alas? Kita lihat ya. Oke, sama seperti tadi kita harus mengingat angka perbandingannya. Kalau 30 itu 1, kalau 60 itu akar 3, dan 90 itu adalah 2. Gitu ya. 10 ada di depan 60, berarti kita taruh di sini 10. Kemudian X ada di depan siku-siku, berarti dia X-nya ditaruh di 90. Dan Y-nya ada di depan 30, berarti di sini Y. Gitu ya. Kita akan mencari X-nya dulu, berarti kita bandingkan X dengan 10 ya. Berarti ini kita kasih pernya jangan lupa. Ya, jadi
akar 3/10 sama dengan 2 per X. Sekarang kita kalikan silang. Gini ya. Nah, akar 3 dikali X jadi X akar 3 sama dengan 10 kali 2, 20. Nah, untuk mencari X-nya berarti tinggal 20 dibagi akar 3. Oh, 20 dibagi akar 3 gimana ya? Nah, anak-anak sekalian, kalau di bawahnya atau penyebutnya ini ada bentuk akar, berarti bilangan ini adalah bilangan irasional. Kalau bilangan irasional berarti kita harus rasionalkan dulu. Cara merasionalkannya, kita harus kalikan dengan bentuk akar yang sama di bawahnya. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Nah, kalau sudah begini berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 20 dikali akar 3 sama dengan 20 akar 3. Dibagi akar 3 kali akar 3 ini boleh dikalikan karena akarnya sama bentuk isinya ya. Berarti jadi akar 9. Nah, kita tahu ya, kalau akar 9 itu adalah 3. Nah, gitu kan, akar 9 3. Nah, kalau misalnya 20 bisa dibagi 3, berarti kita sederhanakan. Tapi karena ini 20 nggak bisa dibagi 3, jawabannya cukup sampai di sini saja. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk yang Y-nya, Y-nya juga sama seperti itu. Berarti kita bandingkan dengan yang 10. Berarti 1 per Y sama dengan akar 3 per 10. Kita kalikan silang lagi, berarti jadi Y akar 3 sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 10 dibagi akar 3. Harus dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ya. Maka Y-nya menjadi 10 akar 3 dibagi akar 9. Maka Y-nya didapatkan 10 akar 3 per 3. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Selanjutnya, yang 45 derajat. Ya, kalau 45 derajat, dia membentuk segitiga sama kaki. Oh, berarti nilai X-nya yang ini ya. X-nya ini sama dengan nilai Y-nya, karena dia sama kaki. Nah, X sama dengan Y, ya, karena dia sama kaki. Nah, kita harus tahu juga nilai atau angka perbandingannya. Kalau 45 derajat, dia perbandingannya 1, angkanya. Kalau 90 derajat, angka perbandingannya adalah akar 2. Ya, harus ini jangan sampai ketukar dengan yang 30 derajat dan 60 derajat ya. Nah, kalau yang di 45 derajat 90-nya dia akar 2. Cara mencarinya sama seperti tadi. Kita lihat dulu. Ya, 10-nya ada di depan sudut siku-siku. Berarti kita taruh di sini 10. Kemudian X karena sama dengan Y kita pilih salah satu aja. Misalnya saya ambil X-nya. Nah, X-nya berarti di depan sudut 45. Kita kasih pernya buat perbandingan, maka tinggal kita cari. 1 per X sama dengan akar 2 per 10. Tinggal kita kalikan silang. Berarti X akar 2 sama dengan 10 kali 1, 10. Nah, ini caranya sama kayak tadi lagi. X sama dengan 10 dibagi akar 2. Nah, harus dikalikan dengan bentuk akar yang sama. Karena dia bawahnya akar 2, maka harus dikali dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya menjadi 10 akar 2 dibagi akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi jawabannya 10 akar 2 dibagi 2. Nah, karena 10 bisa dibagi 2, maka jawabannya adalah 5 akar 2. Ini baru X-nya. Y-nya gimana? Y-nya kan tadi sama. Oh, berarti Y-nya tinggal kita isi aja, yaitu 5 akar 2. Gitu. Nah, ini selanjutnya kalau 10-nya kita taruh di depan 45 derajat. Ya, seperti tadi lagi, kita tuliskan dulu nilai angka perbandingannya. Ini 1. Kalau 90 derajat, dia akar 2. Ya. Nah, 10-nya ada di depan 45 derajat, berarti kita taruh di sini 10-nya. X-nya ada di depan siku-siku, berarti di sini X-nya. Ya, tadi karena dia sama kaki, maka nilai Y-nya udah ketahuan nih, ya, berarti Y-nya udah dapet ya. Y-nya sama dengan 10 udah dapet. Kita tinggal nyari X-nya sekarang. Nah, untuk mencari X-nya, kita pakai perbandingan lagi. 1 per 10 sama dengan
akar 2 per X. Kita kalikan silang, jadi X sama dengan 10 akar 2. Gitu, mudah sekali. Baik, anak-anak sekalian, cukup ya untuk soal-soal tentang Pitagoras. Mudah-mudahan kalian dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal Pitagoras dengan melihat video yang saya tayangkan pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.